Baik, terima kasih. Kami berdua akan mempraktekkan konseling dengan pendekatan postmodern. Saya Ulin dan saya Janet. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oh, Janet, mari. Permisi. Mari silakan masuk. Selamat sore, Janet. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, baik Janet. Terima kasih sudah datang kemari. Nah, angin apa sih yang membawa Janet datang ke sini? Jadi begini Ibu, saya butuh konseling dan saran dari Ibu. Oh, baik kalau begitu. Nah, terima kasih sudah datang. Nah, sekarang sebelum kita melakukan konseling, baiknya Janet mengetahui dulu apa tujuan dan maksud dari konseling saat ini. Nah, saat ini kita akan konseling dengan pendekatan postmodern. Oke, baik ya. Nah, adapun maksud dan tujuan konseling dengan pendekatan postmodern adalah membantu konseli memahami dan membangun kembali makna kehidupan melalui cerita, pengalaman, serta sudut pandang yang dimilikinya. Pendekatan ini memandang bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menemukan solusi dan menciptakan perubahan berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada dalam dirinya. Nah, baik. Sekarang maksud konseling dengan pendekatan postmodern itu ada 4. Yang pertama, membantu konseli memahami konstruksi dirinya. Nah, dalam hal ini, konselor membantu konseli menyadari bahwa cara mereka melihat diri sendiri, misalnya masalah dan lingkungan terbentuk dari pengalaman, bahasa, serta interaksi sosial. Yang kedua, menggali cerita atau pengalaman konseli, yaitu konselor membantu konseli mengeksplorasi cerita hidup yang selama ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, membangun makna baru yang lebih positif. Nah, konseli diarahkan untuk menemukan cara pandang alternatif terhadap masalah sehingga dapat melihat kemungkinan perubahan. Yang keempat, menempatkan konseli sebagai ahli dalam kehidupannya sendiri. Nah, di sini konselor tidak memberikan solusi terhadap konseli secara langsung, tetapi menjadi fasilitator yang membantu konseli menemukan jawaban yang sesuai dengan dirinya. Itu tadi maksud dari konseling dengan pendekatan postmodern. Ya, sekarang tujuan konseling dengan pendekatan postmodern itu ada 6. Yang pertama, membantu konseli menemukan solusi atas masalahnya melalui kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu konseli ya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri tentang kekuatan, nilai, potensi yang ada dalam diri konseli. Yang ketiga, mengubah cerita diri yang membatasi, misalnya keyakinan yang negatif terhadap diri sendiri, menjadi cerita yang lebih memperdayakan. Begitu. Yang keempat, mendorong perubahan perilaku dalam pola pikir yang sesuai dengan tujuan hidup konseli. Yang kelima, meningkatkan kemandirian konseli
dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Yang keenam, membangun harapan dan optimisme bahwa perubahan dapat terjadi. Pendekatan postmodern dalam konseling biasanya mencakup teknik solution focused grief counseling dan naratif counseling yang berfokus pada kekuatan, harapan, serta solusi daripada hanya membahas permasalahan. Begitu. Nah, baik ya. Nah, baik Janet. Tadi Janet sudah mendengarkan maksud dan tujuan dari sesi konseling dengan pendekatan postmodern. Nah, sekarang kita akan memulai konseling. Nah, apa yang mendorong Janet ingin mengikuti sesi konseling ini? Jadi begini, saya mengikuti sesi konseling ini karena saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu belajar saya, yang mengakibatkan banyak nilai saya yang menurun dan tugas-tugas menumpuk. Nah, hal apa yang paling mengganggu dalam kondisi tersebut? Jadi saya sering merasa bersalah karena menunda pekerjaan, tetapi terus mengulanginya lagi. Sejak kapan Janet mulai mengalami hal seperti ini? Kurang lebih mulai semester lalu, sejak tugas kuliah mulai banyak. Oh, begitu. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan Janet sehari-hari? Saya jadi sering cemas, susah tidur, dan merasa tidak menikmati waktu luang saya karena selalu memikirkan banyaknya tugas. Begitu. Nah, apa yang Janet harapkan dari konseling saat ini? Yang saya harapkan, saya ingin lebih disiplin dan mampu mengelola waktu saya dengan baik. Nah, jika sesi ini berjalan sesuai harapan, perubahan apa yang ingin Janet rasakan? Mungkin perubahan yang saya inginkan adalah saya bisa mengurangi rasa stres saya dan bisa mengerjakan tugas saya dengan tepat waktu. Nah, apakah Janet bisa ceritakan situasi ketika Janet biasanya memulai menunda tugas? Biasanya ketika saya melihat tugas yang banyak, saya merasa sedikit kewalahan, lalu memilih melakukan hal-hal lain. Nah, apa yang biasa Janet lakukan sebagai pengalihan? Biasanya saya memilih untuk bermain media sosial, menonton film, kadang saya memilih untuk bermain game. Nah, ketika melakukan hal itu, apa yang Janet rasakan? Awalnya saya merasa lega, tetapi kemudian saya merasa bersalah karena menunda pekerjaan lagi. Nah, apakah pernah ada waktu ketika Janet berhasil mengerjakan tugas tepat waktu? Pernah, saat saya masih di semester awal kuliah. Oh, begitu. Nah, apa yang berbeda pada saat itu? Yang beda dari saat itu adalah saya membuat jadwal harian dan berusaha mematuhinya. Nah, menurut Janet, apa yang membantu Janet menjalankan jadwal yang sudah Janet buatkan itu? Saya memilih target yang jelas dan lebih termotivasi. Nah, itu sudah bagus ya. Jadi, sebenarnya Janet pernah memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik. Ya kan? Iya, saya pernah melakukannya. Nah, itu menunjukkan bahwa Janet memiliki kemampuan yang dapat digunakan kembali. Menurut Janet, kekuatan apa yang Janet miliki sehingga bisa berhasil saat itu? Saya sebenarnya orang yang cukup disiplin Ya, bagus. jika memiliki tujuan yang jelas. Nah, itu sangat mantap ya, itu prinsip yang sangat mantap. Nah, siapa yang biasanya mendukung Janet ketika menghadapi kesulitan? Biasanya orang tua, saudara terdekat, dan teman-teman terdekat saya. Nah, apa yang biasanya mereka lakukan?
Mereka selalu mengingatkan saya untuk tetap fokus pada prioritas saya. Nah, maka kalau begitu, nah Janet, saya ingin mengajukan satu pertanyaan ya. Nah, misalkan malam ini terjadi satu keajaiban pada diri Janet dan masalah yang Janet alami terselesaikan. Karena sedang tidur, Janet tidak mengetahui keajaiban itu terjadi. Saat bangun besok pagi, apa hal pertama yang membuat Janet sadar bahwa situasinya sudah lebih baik? Mungkin saat saya bangun besok, tidak ada lagi rasa cemas dan saya akan langsung membuat daftar tugas yang harus saya kerjakan. Nah, setelah itu, apa yang Janet lakukan? Saya mungkin akan mulai mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Nah, apa yang akan dilihat oleh orang lain dari perubahan yang terjadi pada diri Janet? Mungkin orang-orang akan melihat saya berbeda dari sebelumnya. Saya mungkin lebih tenang dan tidak mengeluh lagi soal tugas-tugas yang banyak. Nah, siapa sih yang pertama kali mungkin menyadari akan perubahan yang terjadi pada diri Janet? Saya rasa mungkin orang tua dan teman satu kelompok saya. Nah, menurut Janet, apa manfaat terbesar dari perubahan yang Janet alami tersebut? Saya akan lebih percaya diri dan nilai kuliah saya lebih membaik. Nah, itu ide yang bagus ya. Nah, harus positif pada dirinya sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengajukan dan menggunakan skala ya. Skala 0 sampai dengan 10. Nah, dari angka 0 berarti itu kondisi sangat buruk yang terjadi pada diri Janet, dan angka 10 itu kondisi yang paling bagus. Nah, berarti Janet berada pada angka berapa sih kira-kira menurut Janet? Saya rasa saya berada di angka 4. Nah, mengapa Janet memilih angka 4 dan bukan angka 2? Karena walaupun sering terlambat mengerjakan tugas, saya masih punya usaha untuk menyelesaikannya. Oh begitu, bagus kalau begitu. Nah, itu berarti masih ada usaha yang Janet lakukan. Apa yang membuat Janet tetap berada di angka 4 dan bukan angka yang lain? Saya tidak pernah benar-benar meninggalkan tugas, karena pada akhirnya saya tetap mengerjakannya walaupun saya telat. Oh, bagus kalau begitu. Nah, menurut Janet, apa yang perlu terjadi agar Janet bisa naik ke level 5? Mungkin saya perlu membuat lagi jadwal belajar dan mengurangi waktu bermain saya. Nah, langkah mana yang paling mungkin dilakukan Janet dalam minggu ini? Saya akan membuat jadwal belajar dan mulai menetapkan target harian saya. Ya, bagus ya. Nah, seberapa yakin Janet dapat melakukannya dalam skala 0 sampai 10? Saya rasa mungkin sekitar angka 8. Nah, apa yang membuat Janet sangat yakin? Keyakinan Janet itu cukup tinggi ya, sehingga mentargetkan bahwa sampai 8. Gitu. Karena saya pernah berhasil melakukannya sebelumnya. Nah, jika nanti mengalami kesulitan, apa yang dapat membantu Janet untuk tetap konsisten? Saya akan meminta bantuan teman untuk saling mengingatkan. Nah, itu ide yang baik ya. Nah, dari pembicaraan hari ini, apa hal yang paling penting yang Janet pelajari? Saya menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki kemampuan untuk mengatur waktu. Hanya perlu menerapkannya kembali. Nah, apa langkah konkret
yang Janet lakukan setelah sesi ini? Mungkin mulai malam ini saya akan membuat jadwal belajar dan mulai mengurangi penggunaan media sosial dan mengurangi waktu untuk bermain-main. Nah, itu bagus ya. Nah, baik kalau begitu. Saya menghargai usaha dan komitmen yang Janet tunjukkan. Semoga langkah kecil yang Janet rencanakan dapat membantu mencapai perubahan yang diinginkan ya. Terima kasih. Saya merasa lebih optimis setelah sesi ini. Nah, baik, sama-sama. Terima kasih telah berbagi dalam sesi hari ini. Sampai bertemu kembali. Iya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi kami sudah melakukan konseling. Nah, sekarang saya akan memberi kesimpulan dan saran dari konseling yang kami sudah lakukan tadi. Nah, dari konseling postmodern ini atau solution focused therapy menekankan pada pengembangan solusi, kekuatan, dan potensi yang dimiliki konseli, bukan berfokus pada penyebab atau kelemahan. Melalui proses konseling, konseli dibantu untuk menetapkan tujuan yang jelas, mengenali keberhasilan atau pengecualian terhadap masalah, serta menyusun langkah-langkah kecil yang realistis untuk mencapai perubahan. Pendekatan ini membantu meningkatkan rasa percaya diri, optimisme, dan kemampuan konseli dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghadapi permasalahan secara lebih efektif dan mandiri. Nah, saran untuk Janet ya. Nah, saran untuk Janet itu tetap berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan selama proses konseli dan melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kembali pengalaman-pengalaman ketika berhasil mengatasi kesulitan sebagai sumber motivasi dan keyakinan diri. Nah, yang berikut, memanfaatkan kekuatan, kemampuan, dan dukungan dari keluarga, teman, atau lingkungan sebagai sumber daya dalam menghadapi tantangan zaman ini. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan diri dan memberi penghargaan atas setiap kemajuan yang telah dicapai sekecil apapun itu ya. Yang kelima, apabila menghadapi hambatan baru atau masalah baru, menggunakan strategi yang telah dipelajari selama konseling atau mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang berikut, jaga pola pikir ya, yang berorientasi pada solusi dengan lebih memusatkan perhatian pada peluang perubahan dan tindakan yang dapat dilakukan daripada hanya memikirkan masalah. Nah, itu kesimpulan dan saran dari saya ya untuk adik Janet. Baik Ibu, terima kasih untuk sarannya. Saya akan berusaha semampu saya. Nah, baik kalau gitu Janet. Ya. Kalau begitu terima kasih dan saya akan pamit. Oh, baik kalau gitu ya. Salam buat keluarga. Nah, hati-hati di jalan. Ya, Oke, baik Janet, silakan. Ya. Terima kasih sudah menonton video konseling dari kami. Dadah.